Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Rusmiati, fasilitator BPGB Jawa Timur PGB 11, yang pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik dengan salah satu guru di SMP Negeri 1 Jenggawah. Baiklah, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fairi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Nggih. Bu Fairi, pada hari ini kita akan melakukan observasi kelas ya. Sebelumnya kita akan melakukan catatan pra observasi kelas lebih dahulu. Kalau boleh tahu, kita melakukan observasi kelas di hari tanggal jam berapa? Mata pelajaran apa, Bu Fairi? Nggih, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9, Bu. Kelas 9D. Nggih. Tanggal 20 September. Ya. Kemudian Bu Fairi bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya apa? Oh, nggih. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini akan mengajarkan bab iman pada hari akhir. Nah, tujuan pembelajarannya memahami konsep dan mengaplikasikan pemahamannya tentang iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya menciptakan karya sebagai refleksi mengimani iman kepada hari akhir. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Oh ya, jadi saya respect sekali ya, keren sekali ini. Ini berapa JP, Bu? 6. Oh, 6 JP ya, berarti 6 dilaksanakan 2 minggu ya. Untuk yang sekarang kita di pertemuan yang pertama gitu ya. Kemudian Bu Fairi, pertanyaan yang berikutnya, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Fairi seperti apa? Ini kan babnya tentang iman kepada hari akhir, masalah keyakinan, keimanan. Iya. Jadi saya tuh pinginnya anak-anak bisa menyampaikan gagasannya, bisa berpikir kritis, bisa bernalar kritis mengenai hari akhir yang mereka imani sehingga teraplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Terus hubungannya dengan tujuan yang pembelajaran yang kedua tadi, area pengembangannya gimana? Niku menciptakan karya, nanti anak-anak saya inginkan membuat proyek tentang miniaturnya hari kiamat atau poster, atau juga bisa cerita-cerita. Jadi anak-anak diberi kebebasan gitu ya? Betul, Bu. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk ya. Jadi di sini di tujuan pembelajaran yang kedua ini untuk area pengembangannya anak-anak diberi kebebasan untuk membuat karya seperti itu ya. Jadi itu ya, dua itu ya. Modelnya itu PJBL. Oh, PJBL, project basis learning. Itu gimana, Bu Fairi? Nanti peserta didik saya berikan kebebasan, mereka bisa memilih sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menampilkan seperti miniaturnya hari tanda-tanda hari kiamat. Oh gitu, proses perencanaan hari kiamat. Saya pengen lihat nanti hasilnya Bu Fairi. Kemudian strategi yang disiapkan Bu Fairi seperti apa? Kebetulan untuk bab 2 sudah saya beritahu kemarin tuh pada anak-anak kalau kita akan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari tentang hari akhir, ya, memahami dan mengaplikasikan pemahaman kalian tentang iman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan kalian juga kan sudah mempelajari iman kepada hari akhir mulai dari jenjang SD ya. Sekarang ini kalian tinggal mengembangkan saja, tinggal memperdalam pengetahuan kalian tentang iman kepada hari akhir.
Kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu Guru akan mengecek konsentrasi kalian. Apakah kalian masih konsentrasi mengikuti pembelajaran atau sudah loyo? Atau sudah tidak bersemangat? Baik, Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Kata kuncinya atau clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ada yang punya orang ketiga. Gimana jadinya? Kalau menjadi orang ketiga gimana? Enggak enak, enggak tahu. Kamu suka atau benci sama orang ketiga? Benci. Kenapa kok benci? Yang perempuan yang semangat benci. Pengalaman mau curhat. Oke, jangan lupakan orang ketiga. Pertanyaannya, jika Noval adalah orang pertama, Robi orang kedua, siapa orang ketiga? Anda. Orang ketiganya adalah Rana. Oke, Rana tak lupakan. Jangan lupakan orang ketiga. Jika Fadil orang pertama, Aurel orang kedua, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Mathur. Oke. Yang lain Pak? Sekali lagi. Jika orang pertama adalah Aulia, orang kedua adalah Noval, orang ketiganya siapa? Orang ketiga konsentrasi mengikuti pembelajaran. Jadi Bu Guru lanjutkan. Ya, tugas bagi kalian, Bu Guru akan memberikan LKPD. Tugasnya adalah mengidentifikasi kerusakan alam. Yang tadi sudah kalian lihat di video itu. Nah, nanti kalian identifikasi kira-kira sebab kerusakan alam itu apa. Kemudian akibatnya untuk kehidupan kita apa. Kalau alam sudah rusak. Ya, karena itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat dan juga merupakan kiamat sumber atau kiamat kecil. Jadi ya, jadi nanti Bu Guru akan memberikan ini satu waktu satu. Nah, silakan jawabannya kalian kerjakan di sini. Ya, gitu ya. Ini Robi, Noval, satu waktu satu. Silakan dikerjakan bersama-sama ya.
sebab-sebab kerusakan alam. Akibat ulah manusia. Sebenarnya meskipun alam itu penyebabnya manusia. Cuma mungkin apa ya? Jangka waktunya belum bisa sekarang. Ditebangnya sudah dulu. Cuma efek rusaknya sekarang begitu. Kalau menurut Al-Quran, Doharul Fasadu fil barri wal bahri, itu jelas kerusakan yang ada di daratan dan lautan disebabkan oleh manusia. Begitu. Ya. Jangan lupa ada yang kurang paham. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Kerusakan alam itu siapa? Yang melakukan. Baik anak-anak, waktu kalian mengerjakan lembar kerja telah habis. Saatnya adalah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Presentasinya sesuai dengan nomor absen atau Bu Guru ada? Atau siapa barangkali yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Pak Tuhur, silakan Pak Tuhur. Silakan. Kamu bacakan saja hasil identifikasimu. Dibacakan saja di depan ya. Hasil identifikasimu tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Silakan teman-teman. Ya, silakan di depan. Dibaca yang keras Pak Tuhur. Pak Tuhur absen berapa Pak Tuhur? 21. Yuk, silakan. Bacakan yang lain ya. Sebab kerusakan pada gambar tersebut adalah manusia yang serakah karena ingin menjalankan doa. Akibatnya tanah menjadi longsor, hilangnya tempat tinggal hewan. Sebabnya Manusia yang serakah karena manusia yang serakah. Akibatnya tanah menjadi longsor, tanah menjadi longsor. hilangnya tempat tinggal hewan. Hilangnya tempat tinggal hewan. Apalagi? Nah, karena keserakahan manusia. Setuju dengan pendapatnya Pak Tuhur? Setuju ya. Dan itu memang fenomena yang kita lihat sekarang. Baik, tepuk tangan buat Pak Tuhur. Selanjutnya, siapa Daura? Silakan Daura, dibacakan ya hasil identifikasi. Pak Tuhur absen berapa Pak Tuhur? 21. Silakan, baca yang langsung saja. Hasil identifikasi saya terhadap tayangan video tadi adalah sebab-sebabnya itu karena hilangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah dengan berserakan, menangkap hewan dengan kekerasan seperti menembak bom ikan, jarangnya penghijauan atau reboisasi. Akibatnya itu seperti longsor, banjir, hewan-hewan yang terancam punah. Oke, jadi sebabnya karena ulah manusia, diantaranya merusak populasi hewan, kemudian menangkap ikan menggunakan garam yang tidak ramah lingkungan ya, alat yang tidak ramah lingkungan, kemudian membuang sampah sembarangan. Sebab akibatnya kalau membuang sampah sembarangan maka terjadilah banjir. Karena tidak ada tempat air untuk mengalir ya, airnya itu tersumbat oleh sampah. Nah, itulah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia yang merupakan bagian dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Sampai di sini ada yang ingin berpendapat mengenai atau menanggapi pendapatnya Laura?
Al-Quran surat Al-Qur'an, surat At-Takwir. Ya, kita syamsu kuwirat faidan nujumu muqaddarat. Kita syamsu kuwirat ketika matahari dia akan dulu. Nah, itulah nanti hari kiamat, gambaran tentang hari kiamat. Gitu ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang belum dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, coba Wilda, 2 hal yang sudah kamu pahami dari materi hari ini apa Wilda? Yang kamu dapatkan, yang kamu pahami dari materi tentang hari kiamat, 2 hal apa Wilda? 1. Kerusakan alam. 2. Apa? Hari kiamat pasti terjadi. Nah, ini sebelahnya 2 hal yang sudah dipahami apa? Sebelahnya beda. Kerusakan alam. 2. Apa? Hari kiamat. Hari kiamat terjadi. Aurel, yang sudah dipahami apa Aurel? 2 hal yang sudah Aurel pahami. Kerusakan alam. Kenapa? 1 lagi apa? Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Baik ya, apa Mbak? 2 hal yang sudah dipahami Mbak. Meyakini hari kiamat. Ntar apa lagi? Kerusakan alam disebabkan oleh ulah Aulia. 2 hal yang belum dipahami, tentang hari kiamat. Apa? Yang belum kamu pahami mengenai hari kiamat itu apa? Hah? Apa? Sebelahnya. Oke, 2 hal yang belum dipahami tentang hari kiamat apa? Yang membuat kamu penasaran tentang hari kiamat. Sudah paham? Tentang kapan? Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami berdua melakukan observasi percakapan pasca observasi kelas, di mana di sini saya sudah melakukan observasi terhadap Ibu Fairi yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, saya juga sudah menyiapkan lembar observasi tentang catatan percakapan pasca observasi, gitu ya. Jadi Bu Fairi ketemu lagi kita pada hari ini. Iya, Bu. Pada waktu observasi kemarin saya sudah melakukan beberapa pengamatan tentang aspek dan strategi pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, itu ya. Dan saya sudah melakukan catatan-catatan di sini untuk diketahui Ibu Fairi. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya Ibu Fairi, bagaimana refleksi Bu Fairi terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Kemarin itu kan tujuan pembelajarannya memahami konsep dan mengaplikasikan pemahamannya tentang iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya berharap itu anak-anak bisa menyampaikan gagasannya, bisa berpikir kritis, bisa percaya diri. Cuman itu masih terkendala, Bu. Banyak kendala ya? Masih terkendala. Anak-anak masih minta dimotivasi, didorong Bu, biar bisa menyampaikan gagasannya. Iya. Jadi kan si Bu Fairi menyampaikan anak-anak banyak kendala, perlu dimotivasi dan didorong gitu ya. Langkah selanjutnya akan Bu Fairi lakukan seperti apa? Mungkin setiap kali mengajar lambat laun saya juga akan selalu memotivasi mereka agar mereka lebih berani lagi menyampaikan gagasannya. Oh, jadi Bu Fairi setiap pembelajaran akan melakukan
nopo nggih namanya dorongan Dorongan ya, Nggih. melakukan motivasi ya. Selain motivasi mungkin ada lagi Bu Khairi? Mungkin tambahan tugas saja Bu. Oh, tambahan tugas ya, Iya, tambahan tugas untuk di anak-anak. rumah nggih. Jadi tujuan kita sudah ada, kemudian Bu Khairi sudah melakukan rencana aksi ya, Nggih. rencana aksi. Nah, untuk langkah selanjutnya kapan Bu Khairi akan melakukan hal itu? Oh, untuk tindak lanjutnya pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya, Menggunakan metode pembelajaran PJBL tadi itu. Oke. Jadi akan Ibu coba sesuai dengan evaluasi hari ini ya. Nggih, betul. Jadi yang kurang seperti apa, yang lebihnya seperti apa Bu Khairi? Nah, karena beda metode, jadi di pertemuan berikutnya itu anak-anak mengaplikasikan pemahamannya dalam bentuk proyek Iya. tentang hari akhir. Gitu. Nggih. Bu Khairi, kekurangan Bu Khairi pada waktu kemarin saya observasi Pak. Nggih. Nah, ada beberapa yang saya rencanakan ternyata mungkin Bu tidak tersampaikan gitu, Gitu karena ya. masalah waktu. Iya. Padahal Bu Khairi boleh saya menyampaikan penilaian Iya. saya. Kalau menurut penilaian saya apa yang sudah Bu Khairi lakukan itu sudah memenuhi standar, sudah Iya. cukup semuanya, Iya. sudah bagus gitu Terima ya. kasih, Bu. Nah, bagaimana Bu Khairi menanggapi tentang penilaian saya itu? Terima kasih Bu. Nah, mungkin sebenarnya penilaian dari kepala sekolah itu kan, selain motivasi juga kita harus lebih baik lagi.